Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Retno, saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah yang sedang saya gali di kelas, yang saya temukan di kelas, dan kemudian saya meminta saran dari Bu Retno untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tugas ini saya rangkum dan saya ambil gambarnya. Mohon izin Ibu, apakah Ibu berkenan? Iya, berkenan. Ya, terima kasih Bu. Tugas ini saya laksanakan untuk mengerjakan tugas WPG Ibu. Jadi mata pelajaran yang saat ini sedang saya analisis adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ada beberapa hal yang saya temukan dan saya alami di kelas Ibu terkait dengan hasil pembelajaran siswa yang rendah, kemudian kurangnya konsentrasi siswa di kelas, dan juga mungkin terkesan dari beberapa wawancara siswa juga monoton, dan kemudian kurangnya media ataupun model pembelajaran yang inovatif seperti itu Bu. Menurut Ibu sendiri, yang pertama terkait dengan produk kreatif dan kewirausahaan, Ibu memiliki pandangan seperti apa sebenarnya di kelas maupun di sekolah? Ya, untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan yang diharapkan tentunya adalah pada akhirnya adalah siswa bisa berwirausaha, dan diutamakan adalah bisa membuat produk itu sendiri, sehingga entah itu produknya jasa maupun barang, sehingga dia bisa setelah mengenal kewirausahaan ini dia bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kehidupannya nanti ya, tanpa harus berpikir menjadi seorang pegawai, seperti itu ya. Kemudian model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran karena memang praktek ya. Jadi saya pikir semua pelajaran itu akan selalu dimulai dengan materi teori dulu, teori dulu. Dan teori ini yang biasanya diikuti itu dengan rasa enggan, malas, nah itu seperti itu. Sehingga Bapak Ibu guru seharusnya memiliki kreativitas di sini, sehingga 7 jam pelajaran itu, kalau kita kadang-kadang kan guru begini ya, fokusnya itu pada materi yang harus dikejar itu, yang harus selesai berapa kompetensi kalian, berapa bab, sehingga akhirnya itu di pembelajarannya banyakkan ceramah, dan 7 jam untuk kelas 11 itu menjadi terlalu banyak. Padahal itu waktu yang berharga untuk membekal anak berwirausaha. Saya kira itu sih terkait dengan produk kreatif dan kewirausahaan gitu Mbak. Lalu karena beberapa masalah yang saya temukan di kelas, apakah Ibu memiliki solusi yang mungkin bisa saya terapkan? Misalnya masalahnya apa? Terkait dengan tadi Bu, siswa itu kurang konsentrasi, hingga mungkin beberapa dari pembelajaran saya kan dilaksanakan di akhir pembelajaran gitu, jam terakhir. Nah, ini pada beberapa materi-materi yang khususnya memang materi ya Bu, maksudnya pembelajaran yang memang sifatnya itu materi, kan memang ada beberapa kali yang praktek saya bisa menggunakan praktek. Jadi ini fokus di kegiatan teori. Kalau pembelajaran di terakhir itu sangat harus dihindari adalah ceramah, karena pasti ngantuk, pasti sudah lelah ya, sehingga ada hal yang ketika kita mencari metode yang pas sehingga diterapkan dengan metode tertentu, maka siswa itu akan berpindah dari tempat duduknya. Itu biasanya akan mengurangi rasa malas ya, fokus dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang ceramah itu tidak bisa dihindari juga, karena kadang-kadang di awal itu kita perlu menyamakan persepsi dan sebagainya. Yang pertama, memulai dengan pembelajaran emosional, sosial emosional itu penting ya. Yang pertama, hanya menanyakan kabar Mbak, hanya menanyakan kabar saja. Kemudian kabar itu sebenarnya ini adalah asesmen diagnostik sebenarnya, keadaan siswa itu sudah siap belajar atau tidak, itu karena lelah ya tadi, bagaimana pelajaran sehari ini rasanya mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Jadi jangan buru-buru langsung masuk ke pembelajaran dengan itu. Kemudian
menanyakan kabar juga mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin tuliskan perasaan kamu sekarang dengan emoji ya, atau dengan tulisan ya, kamu rasakan apa nih setelah pembelajaran ceria ini apa gitu. Barangkali dengan mengetahui kondisi itu Bu Alma bisa menyesuaikan nanti, oh anak hari ini sangat lelah, tadi pagi olahraga ulangan, berarti ini saya sesuaikan model pembelajaran ini, tapi metodenya saya terapkan dengan cara seperti ini, seperti itu. Maksudnya ini penting sekali ya, pada pendahuluan ya. Kemudian pada apersepsi juga akan lebih baik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Jangan hanya bertanya saja yang kemarin siapa yang masih ingat ini dan seterusnya, tidak. Tetapi pertanyaan pemantik itu misalnya seperti ini, misalnya dalam hal materi peluang usaha ya. Materi yang saya rek kebetulan ini Bu, saya mau sampaikan lagi materi yang nanti akan saya terkait dengan layanan usaha Ibu. Layanan usaha itu terkait dengan salah satunya dan ini mungkin yang sistem produksi produk usaha. Ya intinya adalah memberikan permasalahan, sebenarnya permasalahan yang mungkin dikaitkan dengan sebuah cerita, lalu kemudian mereka menanggapi. Nah setelah persepsi ini dibentuk dengan baik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, sehingga bukan pertanyaan yang sifatnya teoritis ya, tahu tidak pengertian ini, tahu tidak jangan, tetapi persepsi itu membawa peserta itu ke materi yang baru itu dengan mengaitkan materi yang lama ke materi yang baru itu dengan memberikan satu masalah, misalnya sesuatu yang harus kita pecahkan. Nanti jadinya akan banyak. Misalnya contoh, ada satu-satu ada materi yang kenapa tadi pagi ada tetangga saya kena setrum listrik misalnya. Lalu pertanyaan saya, kenapa ya orang kesetrum itu bisa meninggal? Lalu ada jawaban lah nanti, karena organ tubuh manusia ini, karena listrik sifatnya ini dan seterusnya, karena kecerobohan manusia ini. Nah, seperti itu contoh ini untuk satu mapel yang berbeda. Saya kira itu. Jadi dengan mengangkat masalah sebuah cerita, biasanya anak kan suka diceritani lah, disitulah persepsi kita bermain ya tentunya tadi setelah dengan pengkondisian awal sehingga peserta didik sadar benar ini saya harus mengikuti pembelajaran, karena ada sosial emosional tadi yang kita ambil, lalu berikan kita persepsi materi, baru masuk ke modul pembelajaran yang mau kita terapkan. Karena hari ini kita akan bermain atau belajar dengan modul pembelajaran ini, maka ada beberapa langkah yang harus dipenuhi seperti ini, dan hasil akhirnya harus seperti ini. Maka sedikit sekali yang membuat kita banyak ceramah, tetapi anak banyak yang menyampaikan. Ketika kita banyak ceramah, pasti kegiatannya tidak fokus. Tapi ketika banyak digerakkan dengan sesuatu yang mengikat kelompok pun tidak terlalu besar kelompoknya. Pada saat melakukan modul pembelajaran itu kelompoknya jangan terlalu besar. Nah seperti itu. Nah, terkait pemilihan model, tentu disesuaikan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Tidak semua materi cocok dengan materi jigsaw semua. Ada yang cocok dengan jigsaw, ada yang istilahnya apa ya, saya tuh punya model baru, model sendiri yang saya berkunjung dari satu regu ke regu yang lain, itu hanya untuk isinya apa ya, visit itu maksudnya berkunjung satu kelompok lain tuh padahal ceramah padahal cuma menjelaskan materi itu, misalnya kelompok A menjelaskan materi ini, kelompok B menjelaskan lalu kita simpulkan. Maka anak yang belajar bergerak kita semua. Cuma kadang-kadang kelemahan kita adalah ketika anak sedang melakukan sesuatu kita tinggal, maka prosesnya kita tidak tahu. Nah disitulah yang membuat mereka nyaman untuk tidak belajar. Model apapun, sebaik apapun, tanpa fasilitator, ya seperti itu. Problem listening pun, kalau kita tidak memantau, anak tidak bisa berjalan. Meskipun ada job itu berjalan itu tidak sesuai dengan hal itu, kita tidak tahu. Karena kadang-kadang guru maunya hasil akhir yang kita tahu. Saya kira itu terkait itu. Mungkin ada poin yang bisa diambil ya. Yang kedua terkait dengan teknologi teknologi dan pembelajaran, karena selama ini mungkin setelah pandemi berakhir lalu kembali ke sekolah, itu kan walaupun anak-anak itu sudah terbiasa menggunakan HP dan lain sebagainya Bu, sedangkan di sekolah mungkin ada beberapa aturan di sekolah yang memang HP itu diminimalisir gitu, terkecuali dalam
pembelajaran Ibu? Pendapat Ibu tentang hal itu? Iya. Semua tergantung pada gurunya bagaimana mengendalikan anak itu supaya menggunakan HP sesuai dengan pembelajaran. Pada di sini kan kita tidak melarang HP dibawa ke sekolah, tapi bagaimana HP itu dapat dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran. Maka HP itu jangan hanya untuk browsing. Ketika browsing yang dicari ini muncul notifikasi ini, langsung membacanya yang lain. Kalau saya lebih pada ini ya. Kalau saran saya itu meskipun HP mau dimanfaatkan itu satu ada lembar kerja, sehingga apa yang kita inginkan lembar kerja itu akan mengatur dia untuk mengerjakan lembar kerja itu sehingga sampai selesai. Kemudian HP ini digunakan untuk mengakses sesuatu yang mungkin Mbak Alma punya blog ya, mungkin Mbak Alma punya website yang dari Google itu namanya Google Site. Nah di situ ada materi di mana ketika buat sistem tertentu ketika kita masuk ke sana itu sama dengan absen, ya kan? Membaca materi terakhir baru bisa absen. Desain semacam itu anak tidak akan kemana-mana larinya. Fokusnya semacam itu sehingga materi ada soal, di mana di sheet terakhir baru kita bisa buka itu kalau soal sudah dikerjakan baru absen. Ya kan seperti itu sehingga absen diketahui kira-kira jam berapa. Nah suatu saat yang namanya LMS ini tidak bisa dihindarkan walaupun sementara ini masih beberapa guru yang memanfaatkan dan kita masih menggunakan platform yang umum ya. Suatu saat sekolah itu wajib karena emang ya tidak bisa dihindari eranya sudah seperti itu. Nah anak ya itu tadi ketika ditinggal atau tagihannya tidak menantang, intinya seperti itu, tagihannya tidak menantang misalnya, anak akan cenderung malas. Kemudian jangan tahu banyak berkelompok ketika untuk yang seperti itu. Akhirnya dia menyerahkan pada anggota kelompok lain untuk menyelesaikan, sedangkan dia sendiri tidak berusaha, kadang-kadang nitip nama saja gitu. Itu sih pendapat saya. Bu, saya kira saya sudah mendapatkan beberapa poin-poin ya Bu terkait dengan model, metode dan juga teknologi yang dilaksanakan di pembelajaran. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga sukses betul. Terima kasih Bu.